Diberkati untuk menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Saya mau jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara kembali tentang metamorfosis. Mari katakan Immanuel, mujizat pasti kau alami. 1, 2, 3. Immanuel, mujizat pasti kau alami. Sampai kapan hidupmu tidak berubah? Ayo berubah. Ya, jangan percaya apa kata dunia, jangan percaya apa kata manusia, percayalah kata Tuhan. Kalau hidupmu belum mencapai itu, maka jangan berhenti, karena ada mujizat metamorfosis dalam Tuhan. Ya, ada mujizat, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau Anda masih ulat, jangan percaya hidupmu selamanya ulat. Ya, karena ulat itu sejak kecilnya kalau diperiksa DNA-nya, jadi DNA-nya ulat itu sama dengan DNA-nya kupu-kupu, tapi dia mengalami 2 hidup yang berbeda. Jadi itulah yang saya sharekan hari ini, yaitu apa? Perubahan hidup. Ya, walaupun DNA-nya sama, tapi ulat itu mengalami 2 hidup yang berbeda. Artinya dia makhluk yang sama karena DNA-nya sama. Ya, ini makhluk yang sama tapi berbeda luar biasa. Ya, kenapa? Karena metamorfosis. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis kepanjangannya saya beri mengubah target moral. Nah, sekarang hari ini saya mau sharekan apa V-nya adalah format, SIS-nya adalah sistem. Nah, saya minta Bapak Ibu Saudara bisa menghafalkannya, karena ini adalah materi sesungguhnya saya buat untuk kelas perubahan. Tapi saya mau sampaikan di hari Minggu secara mungkin sekilas-sekilas, karena mungkin tidak semua orang punya waktu untuk ikuti kelasnya. Tapi saudara bisa gunakan ini untuk memulai hidup yang berubah dalam hidupmu. Ya, hafalkan, ayo semua katakan metamorfosis. 1, 2, 3. Metamorfosis. Apa itu? Mengubah target, moral, format, sistem. Mengubah target, moral, format, sistem. Metamorfosis. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anda harus mulai dengan Anda mau mengubah apa? Yaitu hal yang masih jelek dalam hidupmu. Apa yang kurang dalam hidupmu. Apa yang seperti dunia dalam hidupmu. Apa yang tidak seperti kehendak Bapa di sorga. Nah, temukan. Lalu ubah. Mau jadi apa? Mau jadi yang seperti firman Tuhan? Mau yang jadi kehendak Tuhan? Seperti apa itu? Lalu Anda fokus kepada moral, kepada pembaharuan budi, kepada manusia dalam Anda dulu. Karena dari situ akan nanti berubah keluar. Ya, lalu kita belajar memformatnya. Apa yang perlu diformat? Kalau Anda sudah menemukan sisi moral yang salah, sisi pikiran yang salah, cara berpikir, mindset, pola pikir yang tidak benar. Nah, itu diformat ulang, di-upgrade, dan Anda membuat sebuah sistem yang baru, sehingga perubahan itu akan kekal, tidak balik lagi ke hidup yang lama. Ya, nah ini kira-kira intisari metamorfosis. Contohnya, kalau apa yang perlu Anda ubah dalam hidupmu? Mungkin Anda orang yang pemarah, galak. Oke, Anda bisa tulis di kertas nanti atau di HP Anda 5 tahap ini. Anda mau mengubah apa? Oh, yang tidak sesuai yang selama ini paling jelek di hidupmu. Oh ya, saya galak Pak. Kata keluarga saya pemarah, saya gampang emosi. Saya suka meledak. Dan itu gak benar.
Anda sadar. Oke, mengubah apa? Pemarah. Targetnya menjadi sabar. Karena Tuhan mengajarkan sabar. Tuhan sabar, ada buah roh kesabaran. Saya harus sabar, saya harus memaafkan, saya harus bisa mengampuni orang. Oke, sabar. Mengubah pemarah, targetnya menjadi sabar. Lalu Anda cek moral Anda. Karena perubahan dari pemarah jadi sabar itu harus dari dalam. Seperti ulat menjadi kupu-kupu, berubahnya dari dalam. Dari dalam dia berubah. Saat jadi kepompong itu. Nah, sama. Anda mulai ubah. Kenapa ya saya kok jadi marah? Kenapa kok saya gampang tersinggung? Nah, Anda temukan itu. Ya, apa janji Tuhan tentang sabar? Oh, rupanya kalau dalam Tuhan bisa sabar. Ada orang yang kalau dipenuhi Roh Kudus, hidupnya bisa punya buah roh kesabaran. Oh, Alkitab mengubah ya Saulus yang suka menyakiti, yang memenjarakan, sekarang menjadi sabar dalam pelayanan. Aku juga harus bisa sabar. Nah, saudara, temukan firman yang tepat. Lalu mulai format berjuang. Temukan pikiran yang salah. Lalu jadikan seperti yang Tuhan mau. Imani, pikirkan ya. Kesabaran, pelajari, kuasai. Lalu bangun sistem dalam hidup Anda. Kalau Anda maka Anda harus mengatur sistem hidup Anda supaya tidak mudah marah. Gimana caranya? Kalau marah, bagaimana cara menghadapinya? Kalau tersinggung, bagaimana supaya cepat turun? Nah, itu dibangun sistem supaya metamorfosisnya itu berkelanjutan. Tentu kita meminta Tuhan terlibat dalam semua proses ini. Mujizatnya terjadi. Tapi ada bagian harus Anda buat. Yaitu mengubah target, moral, format, sistem. Ini kesimpulannya. Ayo kita hafalkan ya. Metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ayo baca apa saudara? Mengubah target, moral, format, sistem hidup Anda. Oke, kita sudah belajar mengubah target moral. Hari ini kita bicarakan formatnya. Ya, apa harus diformat? Formatnya ini saya maksud bukan hanya memformat biasa. Tapi format dalam arti di-upgrade. Sama seperti kalau Anda punya HP, lalu HP Anda sudah bertahun-tahun Anda pakai, lalu banyak isinya, banyak foto, banyak video, banyak program, banyak aplikasi, bahkan karena sering dipakai di mana-mana, akhirnya kena virus, lalu mulai error, mulai dikit-dikit hang, baterainya panas, mulai susah untuk connect dan sebagainya. Lalu Anda bawa ke tukang reparasi HP. Dan tukang reparasi berkata, wah Pak, Bu, ini perlu diformat ulang. Artinya diformat ulang apa? Semua data dihabisin, dihancurkan, dibuang semua. Dikembalikan ke setelan aslinya dari pabrik. Karena itu yang optimal. Tapi karena HP-mu jadul, sudah lama. Anda kalau tetap maksimal di hari ini, tidak cukup diformat, harus di-upgrade. Kecuali kalau Anda beli HP baru, tentu sudah sinkron dengan keperluan hari ini. Tapi karena HP-mu sudah bertahun-tahun yang lalu, ternyata nggak cuma dikembalikan kepada setelan pabrik berapa tahun lalu, habis di reset ulang. Kemudian tukang reparasi akan berkata, Pak, ini habis diformat, perlu di-upgrade. Di-upgrade programnya, aplikasinya, sistem operasionalnya, ya, dan banyak hal. Supaya apa? Lebih kenceng, supaya bisa nangkep aplikasi sekarang, supaya bisa dipakai untuk ini. Karena beberapa aplikasi nggak bisa kalau masih pakai sistem yang lama, harus diperbaharui, ya, supaya wifi-nya kenceng, supaya baterainya lebih awet, dan banyak hal. Anda yang suka teknologi HP tahu itu. HP perlu di-upgrade
supaya bisa menikmati yang maksimal. Punya laptop, punya desktop, punya komputer harus di-upgrade supaya bisa memenuhi kebutuhan sekarang. Bahkan Anda yang punya mobil, kalau mobilnya sudah baru pakai ECU, ya, pakai EQ, Electronic Computer Unit, itu Anda bisa ke dealer atau ke bagian yang ahli itu dan bisa mengutak-atik, tidak perlu mengubah mesinnya, cukup diubah programnya, disetel. Oh, saya mau tarikannya lebih kenceng dari setelan pabrik. Wah, tinggal klik-klik bisa. Oh, saya mau lebih irit mobilnya dari yang ya bisa. Nah, kalau dulu mobil manual harus setel sana sini, tetapi kalau mobilmu sudah pakai EQ, ya sudah pakai computerized, itu tinggal disetting di komputer. Itu namanya di-upgrade. Ya, kalau sudah nggak maksimal, di-reset ulang, di-upgrade ulang. Oke, itu bagian metamorfosis. Diformat, dirubah ulang, sehingga makin maksimal. Sama seperti si ulat. Tadi saya bilang, DNA-nya sama. Artinya ketika dia ulat dengan kupu-kupu, DNA-nya sama. DNA itu seperti kalau sel rambut Anda, sel kulit Anda diambil sejak bayi sampai tua begini akan sama. Dan orang akan menemukan DNA itu berbeda dengan semua orang. Ya, dan ahli DNA bahkan dari keterangan DNA itu bisa menemukan, oh ini orang kulit putih, oh ini orang Asia, oh ini orang kulit hitam, oh ini orang kira-kira segini. Ya, warna matanya kayak apa itu bisa kelihatan dari DNA itu, ya. Dan sama, tadi saya bilang DNA ulat dengan DNA ketika jadi kupu-kupu sama DNA-nya. Nah, tapi itu artinya apa? Artinya dia mengalami dua hidup yang berbeda. Sebut saja ini adalah kupu-kupu versi atau makhluk versi 1.0. Ya, versi pertamanya adalah model ulat. Tapi ketika dia mengambil keputusan berhenti jadi ulat, dia berhenti makan daun, dia mengambil fase kepompong dan menghancurkan dirinya, memformat ulang hidupnya, mulai memuliakan DNA-nya sebagai kupu-kupu. Ya, dia mulai ikut proses itu, menghancurkan manusia hidup lamanya dan memulai sebuah hidup yang baru. Maka di sini terjadilah dia menjadi makhluk model yang kedua. Ya, model istilah sekarang 2.0. Model kedua, model upgrade. Nah, DNA-nya sama, tetapi ini makhluk yang jelas-jelas berbeda. Dulu mulutnya untuk makan daun, sekarang untuk mengambil nektar bunga. Dulu hidupnya kakinya pendek, hanya bisa merayap. Sekarang kakinya panjang, bisa hinggap di mana-mana, bisa bergelantungan. Dulu dia tidak punya sayap, sekarang punya sayap. Ini versi upgrade. Bukan cuma versi format ulang, tapi upgrade lebih tinggi. Itu metamorfosis yang dipakai. Hendaklah engkau bermetamorfosis oleh pembaruan budimu. Hendaklah hidupmu di-upgrade. Hendaklah hidup anak Tuhan di-upgrade. Hidup saudara dan saya harus di-upgrade. Ada Handoyo versi 2.0. Ada versi Handoyo yang lebih baik dari sekarang ini. Yang menanti untuk Handoyo memformat ulang dan upgrade lagi. Upgrade lagi. Upgrade lagi. Tentu saya lebih baik dari beberapa tahun lalu. Tapi saya tidak mau berhenti. Karena metamorfosis itu dalam bahasa aslinya metamorfoste itu artinya berubah terus menerus. Tidak berhenti. Terus berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah. Ada versi suami yang lebih baik dalam hidupmu dari sekarang. Ibu-ibu,
ada versi yang lebih baik. Yang menanti untuk di-upgrade dari hidupmu. Anak-anak, engkau akan menjadi anak-anak yang lebih baik dari sekarang. Wahai para bos, para karyawan, anak buah, para pimpinan, ada versi lebih baik yang Tuhan nantikan. Tuhan mau buat mujizat metamorfosis dalam hidupmu. Hidupmu bisa di-upgrade. Ayo, tepuk dada mengatakan, saya mau di-upgrade. Saya belum dengar suara Anda, hanya sebagian. Katakan lebih keras, saya mau di-upgrade lebih baik. 1, 2, 3. Saya mau di-upgrade lebih baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itulah metamorfosis. Diformat ulang. Ulat itu diformat ulang dari dalam, tapi di-upgrade. Sekarang diberi sayap, sekarang hidupnya itu tidak lagi menakutkan. Ya, nah Pak, bagaimana sekarang caranya untuk mengupgrade hidup kita? Ayatnya berkata, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi jangan serupa dengan dunia. Apa yang membuat Anda serupa dengan dunia? Anda harus tahu, ya, kalau mau upgrade, Anda harus tinggalkan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, semua yang dari daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada yang dari dunia, ada yang dari Bapa di sorga, ada yang duniawi, ada yang sorgawi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Anda harus temukan apa yang harus saya buang, apa harus saya format. Yang harus diformat ulang, di-upgrade adalah hal-hal yang seperti dunia. Yang kira-kira tidak akan diterima di sorga. Tadi yang pemarah, yang ngambekan, yang suka kecanduan, yang suka menyakiti orang, yang suka tidak jujur, yang suka mencuri, yang suka berbohong, yang suka fitnah, gosip, yang suka hal yang najis, apapun itu yang tidak layak di sorga. Itu harus di-upgrade jadi versi yang lebih baik. Jadi dunia ini sedang lenyap, jangan ikuti dunia. Nah, jadi caranya temukan apa yang membuat Anda seperti dunia tadi. Saya mencatat minimal ada 4 yang harus Anda perhatikan walaupun masih ada banyak lagi. Yang pertama jelas bisikan iblis. Lalu kebiasaan buruk, pengalaman trauma, pengaruh dunia. Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, ular itu dia mempengaruhi pikirannya. Semua buah gak boleh kau makan kan? Kata Tuhan. Oh, Hawa berkata, oh enggak, semua boleh dimakan kok kecuali 1 buah ini. Pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kami meraba, kami akan mati. Memakannya akan mati. Lalu si ular, si iblis itu membisikkan pikiran jahatnya yang bukan dari Tuhan. Kira-kira kalau bahasanya jadi begini. Kamu tahu nggak? Kenapa semua buah boleh dimakan? Yang satu ini kok nggak boleh dimakan? Namanya saja bagus. Ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya kalau kamu makan buah ini, kamu akan tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Makanya Allah semua boleh dimakan, yang ini enggak boleh dimakan. Wah, pikirannya Hawa dan Adam mulai teracuni. Oh, kalau begitu Tuhan tidak pengen kami tahu. Kalau begitu Tuhan ternyata jahat ya. Tidak beri kami kemampuan untuk ini. Saudara, Anda pikirkan sedikit ya. Adam Hawa itu
tidak ada lawan. Enggak ada yang jahat pada mereka. Enggak ada yang mencuri dari mereka. Siapa manusianya cuma 2? Enggak ada yang gosipin mereka. Karena yang lain hanyalah binatang. Itu sudah orang paling nomor 1 di dunia. Dunia milik kita, memang betul enggak ada yang lain. Enggak ada godaan dosa, enggak ada orang ketiga, karena belum ada anak juga, ya, enggak ada anak, enggak harus kerja, enggak harus ke sekolah, enggak harus ketemu orang banyak, enggak ada orang-orang yang ngomongnya sembarangan, enggak ada. Coba Anda digoda apa? Banyak yang godain hidup Anda kan? Ini enggak ada yang godain. Tapi hanya ular yang bahkan memakai firman diputar balikkan. Nah, ini aja dia bisa jatuh. Apalagi saudara dan saya harus lebih waspada. Godaan jauh lebih banyak dibanding Adam dan Hawa. Ya, saudara. Tapi kenapa mereka jatuh? Karena mereka mendengar. Mereka memasukkan bisikan ular itu. Dan mereka ke bawah. Iya ya. Mereka meragukan firman Tuhan. Meragukan kata-kata Tuhan. Kalau gitu bagus dimakan dong. Tuhan gak izinkan supaya gak ada saingan. Lalu ketika dimakan. Mereka jatuh dalam dosa. Dan mengalami banyak hal masalah. Saudara. Coba cek. Apa yang membuat Anda seperti dunia? Apakah ada bisikan iblis? Apakah ada trauma? Oke, contoh yang tadi. Kenapa ya metamorfosis mengubah dari pemarah targetnya menjadi sabar? Cek moral Anda, cek apa yang perlu diformat, di-upgrade. Apakah ada bisikan iblis yang membuat Anda sekarang jadi pemarah? Apakah ada trauma masa lalu Anda? Masa kecil sering dibully, masa kecil sering dimarahi, atau masa kecil Anda, papa mama Anda tidak pernah menegur. Masa kecilmu suka tantrum, ngambek, ngamuk, dan tidak ada orang tua yang mendisiplin. Begitu Anda ngamuk, langsung ya, mau apa. Ya, oke. Udah dituruti. Sehingga Anda cenderung kalau nggak dituruti Anda marah. Karena kebiasaan waktu kecil, kalau Anda marah semua Anda dapat. Kalau Anda ngambek semua Anda terima. Itu bicara pengalaman. Atau trauma. Anda pernah dimarah-marah sedemikian dan sekarang Anda pengen membalas. Atau itu pengaruh dunia. Anda lihat teman-teman Anda suka marah. Anda lihat teman Anda bantah orang tua dan keren. Cek apa yang membuat Anda jadi pemarah itu. Temukan. Lalu kemudian kalau Anda sudah menemukan sumbernya, format ulang, upgrade pembaruan budi. Dengan apa yang kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Sesuai firman. Ya, karena tadi ayatnya. Jangan serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, apa yang sempurna. Ya, saya hanya memakai apa yang dicatat di Alkitab itu. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Pikirkan itu. Oh iya, saya menjadi marah. Karena saya merasa direndahkan. Saya merasa tidak dihargai. Saya merasa dihina. Apa kata firman? Jangan-jangan Anda sombong. Anda tidak bisa mengampuni. Cari di Alkitab. Format ulang. Apa kata Tuhan tentang sabar? Orang pemarah itu bodoh.
Orang sabar dicinta Tuhan. Saya harus sabar. Ya, saya harus bisa. Lihat Yesus. Yesus mengajar kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Diminta bajumu, berikan jubahmu. Diminta jalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Ada orang membenci kamu, doakan dia. Ada orang memuji kamu, berkati musuhmu. Ada yang menyakiti engkau, ampuni dia 70 kali, 7 kali. Ya, bahkan terus doa Bapa kami, ampuni seperti kami mengampuni mereka yang bersalah. Oh, harus mengampuni, ya, harus sabar, harus bisa mengontrol diri. Itu kebenarannya. Dan mulai berjuang format hidup Anda ke arah itu. Maka saudara akan mengalami hidup yang baru. Dunia bisa berkata yang beda, ya. Anda mungkin teman Anda berkata, sikat saja, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wah, kalau disakiti, emangnya cuma lu, gua juga bisa. Wah, kamu tahu nggak kesabaran itu ada batasnya. Wah, kamu tahu nggak cacing kalau diinjak menggeliat, semut kalau diinjak juga menggigit. Apalagi aku manusia. Kamu nyakiti gua, awas ya. Wah. Saudara, rata-rata manusia begitu. Tapi Yesus datang membawa mujizat metamorfosis. Supaya apa? Anda di-upgrade. Tidak seperti dunia. Tapi berubah. Cari di Alkitab. Yesus itu difitnah, disakiti, tidak berdosa, tapi disalibkan. Masih bisa berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Ya Pak Antoyo, saya kan bukan Yesus. Nah, tapi Alkitab berkata, engkau akan diubah seperti Yesus. Engkau akan mengalami metamorfosis. Iya, tapi kan saya bukan Yesus. Iya, makanya itu. Kalau Anda jauh dari Yesus, Anda butuh mujizat metamorfosis ini. Tuhan sudah menyiapkan supaya Anda berubah. Dan pikirkan itu, format ulang. Sehingga Anda tidak lagi gampang marah. Anda lebih sabar. Anda bisa mengendalikan diri. Ya. Apapun yang menjadi kelemahanmu. Dulu ada acara kriminal di TV, ya, dan pembawa acaranya itu sering berkata, karena ini tagnya, dia berkata, waspadalah, waspadalah, karena kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Wah, itu terkenal sampai sekarang. Dan itu tagline, dan memang itu mayoritas begitu. Orang tidak punya niat, tapi ketika lihat ada HP tergeletak, jadi pengen. Orang sebenarnya nggak punya niat, tapi karena ada dompet jatuh, lah diambil. Orang sebenarnya nggak kepikiran punya niat, tapi kalau ada kesempatan ya dicurilah. Dan itu manusia rata-rata yang belum di-upgrade. Tapi realitanya, adakah orang yang ketika dia sudah di-upgrade mentalnya berubah? Ada HP ketinggalan, dia tidak ambil atau dia berikan kepada yang berwajib. Ada uang, ada di meja, dompet yang siapa ketinggalan, dia kembalikan. Ada. Siapa? Orang yang pikirannya itu baik. Ada istilah begini, kalau tidak dipikirkan, tidak akan dilakukan. Kalau sering dipikirkan atau pernah dipikirkan, itu akan dilakukan suatu saat. Tapi kalau nggak pernah mikirin itu,
Tidak akan dilakukan juga. Jadi tadi memang rata-rata karena kesempatan orang bisa lakukan kejahatan, tetapi aslinya kalau orang itu tidak memikirkan itu, ya dia tidak akan melakukannya. Saya ingat tahun 80-an, ya 90-an, saya ke Bali, Pulau Bali, wah itu sepeda motor, kunci ditinggal, nggak ada yang mencuri, pintu rumah terbuka, orangnya pergi, tidak ada yang masuk dan maling. Ada dompet ketinggalan, akan kembali ke pemiliknya utuh. Kalau nggak percaya Anda cari orang asli Bali yang sudah usia lanjut. Tanya tahun 70-an, 60-an, wah itu benar-benar nggak ada yang melakukan itu. Kenapa? Karena budaya dan mental mereka mengajarkan itu. Tapi itu dulu. Kalau hari ini, semua orang asli Bali mengeluh. Wah, banyak pendatang Pak, wah banyak pencuri sekarang. Tapi dulu ada masa-masa yang begitu. Kenapa? Kalau nggak dipikirkan, kalau pikirannya berkata mencuri itu berdosa. Walaupun di depan mata yang nggak mencuri. Jadi kalaupun ada kesempatan, ya tidak akan dilakukan. Ya, misalnya cowok-cowok, anak laki-laki, kalau digoda sama wanita, pakaian seksi, setengah telanjang, berduaan di kamar. Ya, kalau jatuh dalam dosa, yang salah yang cowok apa yang cewek? Ya salahnya yang cewek. Kenapa pakai pakaian seksi Pak? Karena namanya cowok. Lihat begitu, wah matanya langsung, nafsunya langsung naik. Itu kayak kucing dikasih gereh. Wah, saudara, you know gereh? Apa itu gereh? Ikan asin, kucing dikasih ikan asin, ya disikat. Oke, secara umum begitu. Kucing dikasih gereh langsung makan. Tapi umumnya mungkin 90-95% kucing begitu. Tapi pertanyaan saya, adakah kucing dikasih gereh ogah? Ada? Kucing apa itu? Kucing sombong Pak, kucing garong, kucing sok. Tapi pernahkah Anda di rumah makan lalu ada kucing liar kasihan, lalu Anda sudah potongkan daging atau ikan, Anda kasih, kucing cuma endus lalu meong, nggak mau. Kucing sombong ini, ya kadang bukan kucing sombong, tapi kucing upgrade. Anda kasih gereh, diajar di rumah makanannya bandeng duri lunak, presto, wah. Anda kasih tulang ayam, di rumah aja dikasih tuanya steak sapi wagyu Australia. Wih, lah kok kalah kok Pak, aku mau jangan bayam. Iya, tapi ada kucing yang upgrade. Wah, dikasih daging lokal, dilepeh. Radoyan. Makanannya cat food, sardin. Wah, sehingga makanannya begitu, dia sudah enggak doyan. Ada kucing begitu. Jadi peribahasa kucing dikasih gereh ya disikat. Enggak juga, tergantung, memang rata-rata. Kembali ke tadi, seorang laki-laki lihat wanita tentu pengen. Rata-rata begitu. Tapi pertanyaan saya, adakah contoh di Alkitab laki-laki yang digoda begitu tapi tidak tergoda? Ada. Siapa? Yusuf contohnya sangat terkenal. Wah, masih muda digoda sama istri Potifar. Dan ini sudah di-prepare dengan sangat. Karena Alkitab berkata berhari-hari
mungkin sekian lama sudah dicoba, digoda dengan segala macam cara. Tapi Yusuf memilih tidak mau jatuh. Hingga pada satu hari itu saya percaya istri Potifar menyiapkan skenario yang lebih canggih lagi. Karena dia berkata, semua orang sudah di luar. Di rumah ini tinggal kita berdua. Artinya tidak ada yang lain lagi. Tidak ada yang melihat. Dan ini zaman ribuan tahun lalu. Nggak ada kamera CCTV. Ya, tenang Yusuf, nggak ada yang lain. Nah, ini sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan mencoba menggoda Yusuf. Ya, pasti dia sudah pakai pakaian seksi atau bahkan setengah telanjang atau mungkin telanjang. Dia sudah menyiapkan semuanya. Mungkin dia sudah racuni, kasih obat perangsang buat makanannya si Yusuf. Dia sudah menggoda dengan segala macam cara. Tapi kok Yusuf ini tidak tergoda. Mungkin tergoda tetapi dia tidak menyerah. Why? Versinya sudah di-upgrade. Oh Pak, jangan-jangan Yusuf bencong. Gay, homo. Enggak juga, Anda akan temukan dia nantinya menikah, dia punya anak, ya 2 anak yang menjadi 2 suku besar, Efraim dan Manasye. Tidak ada masalah dengan itu, dia tetap lanang tulen. Tapi kenapa hari itu dia tidak tergoda dengan istri Potifar? Karena dalam pikirannya sudah di-upgrade. Dia sudah mendapat mimpi dari Tuhan. Dan dia berkata, aku ini matahari dalam mimpi itu. Bulan, bintang-bintang menyembah aku. Aku pemimpin, aku tidak mungkin menghancurkan masa depanku hanya dengan istri Potifar ini. Dia berkata, aku tidak mungkin berdosa kepada Allah. Allah melihat semuanya. Dia berkata juga, aku tidak mungkin berbuat jahat ini kepada bapak Potifar. Potifar sudah angkat aku dari budak belian, sekarang menjadi kepala rumah tangga. Mana mungkin aku menyakitinya dengan engkau, istrinya Potifar. Tidak mungkin. Dan karena dia sudah di-upgrade, godaan seperti apapun itu tidak menjatuhkan dia, dan dia memilih meninggalkan bajunya dan melarikan diri menjauh dari godaan itu. Ini yang tadi kita sebut sistem yang harus Anda susun, ya, metamorfosis. Anda harus mengubah, ya. Kalau Anda gampang jatuh dalam perzinahan, gampang jatuh dalam percabulan, gampang jatuh dalam pornografi, gampang jatuh perselingkuhan. Nah, Anda harus mengubah itu. Targetnya moral kekudusan, format ulang, dan sistem hidup harus diubah. Seperti Yusuf, lebih baik meninggalkan godaan. Nah, nanti lain waktu kita bicara sistem, tapi Anda tahu alurnya. Ya, sampai itu menjadi perubahan yang dahsyat. Dan itu yang terjadi. Yusuf itu di-upgrade hidupnya. Dia meng-upgrade pola pikirannya. Sehingga keinginan dunia, keinginan daging itu tidak lagi menjatuhkan dia. Tidak bisa. Ya, walaupun dia masuk penjara. Tapi lihat, Tuhan menyaksikan semuanya. Tuhan melihat perjuangannya. Ketika dia hidup berkenan, ketika dia hidup sesuai kehendak Allah. Lihat, Tuhan yang memberikan upah. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Tuhan melihat hidupmu. Kalau kau memilih taat kepada Tuhan, masa depanmu akan gilang gemilang. Ayo upgrade hidup Anda. Ya, jadi tidak semua kejahatan karena ada kesempatan. Kalau engkau sudah di-upgrade, walaupun kesempatan berdosa di depan mata, Anda tidak akan mengambilnya. Karena sudah berubah. Si ulat sebelumnya menjijikkan, menakutkan, membuat orang ngeri kalau melihatnya, sangat menjijikkan, merusak tanaman, makan daun. Tapi ketika dia jadi kupu-kupu, dia lihat daun, wis ora pengin lagi, ora doyan daun. Karena dia sekarang cari bunga, cari nektar. Dulu merusak tanaman petani, sekarang membantu petani menyerbuki bunga, berubah menjadi buah. Hidupnya sekarang bermanfaat. Cantik, indah, tidak menakutkan lagi kayak si ulat. Upgrade hidupnya. Bapak-bapak yang sering keluar kota, tugas, kerja, sering keluar pulau, menginap di hotel dan sebagainya. Kalau engkau sudah di-upgrade,
engkau tidak akan nakal cari wanita lain di luar sana. Mengapa? Sudah tidak ada lagi itu. Kerinduanku untuk berkenan di hadapan Tuhan. Para ibu-ibu yang gampang ngamuk, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang merasa rendah, gampang merasa hina. Ya, aku nggak disayang, aku nggak dihargai. Oh, aku nggak disayang sama anak-anak, nggak disayang sama suamiku. Merana hidupku. Anda lihat, cari kenapa engkau punya pikiran itu. Engkau punya trauma, engkau punya masa lalu yang tidak baik, engkau tidak tahu. Sekarang cari tahu dan temukan firman. Apa kata Tuhan tentang hidupmu? Hidupmu berharga. Hidupmu berharga. Mungkin Anda berkata, Pak Handoyo aku masih muda. Enggak, hidupmu berharga. Sejak muda Tuhan mengasihi, sejak dalam kandungan ajaib kejadianku. Kata Daud. Mungkin Anda berkata, Pak Handoyo aku sudah tua. Aku sudah pensiun, sudah di PHK. Aku enggak bisa diterima kerja mana-mana lagi. Aku sakit-sakitan. Aku enggak berharga. Ya, manusia rata-rata begitu, tapi jadilah orang yang di-upgrade. Cari firman Tuhan. Apa kata Tuhan untuk masa tuamu? Ya, Tuhan berkata, engkau adalah sahabatku, engkau adalah kawan sekerja. Oh, sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku menggendong kamu, aku mengasihi kamu. Oh, sampai masa tuamu, jangan takut, aku sediakan surga yang mulia bagimu. Tuhan mengasihimu. Buang pikiran salah dan gantikan dengan pikiran baru dalam Tuhan. Amin. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita, upgrade hidupmu. Ya, kalau ada pikiran dari dunia, buang. Karena pikiran itu adalah medan perang. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa benteng-benteng ini? Adalah yang dibangun dalam pikiran kita. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bagian kuning ini semoga terbaca dari belakang. Ayo kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahasanya seperti menaklukkan sebuah benteng dan menaklukkannya bagi Yesus. Wow, saudara, ada benteng-benteng dalam pikiran kita yang dibangun oleh manusia, oleh trauma, oleh bisikan iblis tadi, oleh bencana, oleh dunia, oleh kata orang. Dan itu menghalangi Anda untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu harus ditaklukkan, dikuasai, dihancurkan semua kebiasaan itu. Itu medan perang. Your mind is battlefield. Itu tempat peperangan. Kalau engkau bisa menang di pikiran, yang lain akan Anda menangkan. Ya, jadi harus diubah pikirannya. Harus diubah. Beberapa orang berdebat dengan saya soal rokok, soal vape. Ya kan enggak apa-apa, kan begini-begini. Oke. Kalau debatnya sudah enggak masuk akal, saya tidak melanjutkan. Ini jemaat debat sama gembala, nanti kualat kalau terus ini. Cuma saya berkata, mungkin hari ini Anda belum bisa menerima. Tapi suatu saat saya berdoa, engkau akan diubah pikiranmu. Kenapa? Karena orang yang kecanduan rokok, kecanduan vape, itu mau saya beri 100 ayat, 1000 ayat. Kalau di pikirannya masih berkata, enak ya Pak. Dia tidak akan mau berjuang untuk berubah. Dan kalau tidak mau berjuang, ya tidak akan berubah. Waktu saya SMA, saya suatu kali ke Jakarta. Waktu itu saya sudah pelayanan musik. Saya dulu main bass. Halo Mas Bowo. Halo Mas Bowo. Halo Mas Bowo. Ya,
saya dulu main bass kayak Anda. Jangan melamun ya. Karena perhatikan ya. Masih belajar ya. Mungkin kelas 1 atau kelas 2 SMA ya. Saya ke Jakarta karena cicit saya kerja di Jakarta. Saya punya family di Jakarta jadi ke sana. Lalu pada satu hari Minggu saya diajak ke gerejanya cicit itu. Masuk di gereja kecil. Habis ibadah minggu, lalu karena cicik guru sekolah minggu di situ, jadi saya ikut di sekolah minggunya. Ternyata hari itu pemain bassnya tidak datang. Lalu cicit saya bilang, ini adik saya bisa main bass. Oh ya, ayo main. Nah, jadi saya main bass ngiringi sekolah minggu itu. Tapi yang menarik bukan itunya, saya tertarik dengan pemain keyboardnya. Masih muda, ya mungkin kira-kira baru 20-an tahun, 23, 24 tahun lah ya, masih muda. Dan saya lihat, ya saya tahu dari fingeringnya, dari cara dia main itu, ini bagus, ini pinter ini, ya. Tapi kalau ngiringi saat lagu sedang berjalan, kayak kagok, kayak hanya ngegongi, kayak ini. Tapi ketika lagu berhenti, kayak sedang di tengah-tengah, dia main sendiri, bagus sekali. Saya kan jadi heran, ini pemain musik kok begini. Saat lagu nyanyi kok kayak kurang bisa. Padahal lagu-lagu sekolah itu kan lagu-lagu lama. Tapi begitu ndak nyanyi, mainnya bagus sekali. Profesional. Saya kan jadi aneh itu. Jadi selesai ibadah sekolah minggu, saya selesai itu firman sekolah minggu, saya ngobrol di luar dengan ini. Kita kenalan, lalu saya tanya, kamu bagus mainnya. Tapi kok kayak kurang, iya saya perlu belajar. Dan dia cerita sesuatu yang selalu ingat sampai hari ini bahwa perubahan pola pikir itu mengubah segalanya. Apa yang dia bilang? Saya baru 1 bulan ini mulai main musik di sekolah minggu. Tapi permainanmu bagus. Iya, sebelumnya saya main keyboard di night club, di klub malam. Dan itu pekerjaannya. Dia dapat uang banyak. Dia main keyboard profesional di night club. Makanya permainannya bagus. Tapi dia cerita baru kira-kira 3 bulan ini. Saya bertobat. Saya masuk gereja. Dan baru kira-kira sebulan ini. Saya mau mulai pelayanan di sekolah minggu. Karena gak ada yang main keyboard. Saya memberikan. Makanya saya baru ngeh. Orang ini mainnya bagus. Tapi lagu-lagu gereja dia belum paham. Makanya kayak gandul ya. Nggak bisa main dengan bagus. Tapi tanpa lagu, ternyata dia profesional. Lalu saya tanya, kok bisa bertobat? Dia cerita hal yang sangat membekas sekali. Dia bilang, saya dulu pecandu minuman keras, pecandu alkohol. Levelnya parah. Sejak SMA saya biasa mabuk-mabukan. Kenapa? Saya punya teman. Itu anaknya pejabat bea cukai. Ini di Jakarta. Dan ini tahun 1990-an. Semoga zaman sekarang sudah tidak ada ya. Tapi ini saya cerita puluhan tahun lalu. Dia cerita teman saya ini anaknya pejabat bea cukai. Jadi ini sering membawa pulang rampasan. Ya, dari bandara, dari pelabuhan, dari mana rampasan. Orang-orang bule dari luar negeri itu datang kalau bawa minuman keras yang lain-lain dirampas. Dan papanya itu juga suka koleksi minuman. Jadi karena rampasan dibawa punya gudang yang cukup banyak minuman. Dan anaknya itu suka mencuri itu. Lalu dengan kita teman-teman suka mabuk-mabukan. Dan dia ngomong sesuatu yang
Ya mungkin yang pernah mabuk baru tahu ya. Dia bilang, Handoyo saya kasih tahu ya. Kalau kamu lihat ada orang di jalan mabuk ya, masih jalan sempohongan begitu, apalagi masih bisa nodong orang, masih bisa teriak-teriak berkelahi, itu baru setengah mabuk. Itu baru mabuk level rendah. Apalagi masih bisa ngerampok. Itu belum betul-betul mabuk. Oh masa gitu? Ya karena saya bukan pemabuk saudara. Ya, tapi ini orang yang ngomong, iya karena kalau mabuk betulan, itu buat berdiri saja tidak bisa. Kami kalau mabuk benar-benar sampai buat jalan tidak bisa. Apalagi nodong orang, itu mabuk kelas rendah. Loh masa begitu? Ya kan? Oh, iya ya karena ini kami minumnya itu minuman label-label kelas atas itu yang alkoholnya minimal 70%, 80%, 90%. Kalau cuma bir ya 5%, 8%, 12%, 15%, itu enggak level. Enggak doyan. Karena ini menunya itu minuman hasil rampasan dari bea cukai. Wah, kami minum yang 70% ke atas. Dan kalau mabuk itu betul-betul nggak bisa apa-apa. Oh gitu ya? Oh ya. Lalu pertanyaan saya, sudah berapa tahun sejak SMA? Udah belasan tahun. Lalu kok bertobat? Dan dia cerita ini. Pada satu malam, habis dia di net club, habis main. Lalu mabuk-mabuk dengan kelompoknya. Temannya itu bawa alkohol sangat enak sekali. Tapi malam itu ada satu temannya yang tiba-tiba muntah. Dan ketika muntah itu muntah darah. Jadi mereka terkopoh-kopoh bawa dia ke rumah sakit. Dan di dalam mobil itu, kenalan saya ini, pemain keyboard ini, dia memangku temannya itu. Dan di dalam dia muntah lagi darah banyak. Dan mengembuskan nafas terakhir di dalam pangkuannya. Sebelum sampai rumah sakit, turun ke rumah sakit dibawa. Dokter bilang sudah meninggal. Jadi meninggal di pangkuannya. Wah, hancur hidupnya, hancur hatinya, hancur pikirannya. Karena sahabatnya, teman minum sejak lama itu mati di pangkuannya dengan bersimbah darah. Tapi waktu pemakaman, pendeta khotbah, entah bagaimana hatinya terjamah. Dan minggunya dia mulai masuk gereja. Dia masuk ke gereja kecil itu. Yang tempat saya datang itu dengan jijik. Dan entah bagaimana Tuhan jamah hidupnya. Dan dia berkata, mulai hari ini saya tidak akan minum alkohol lagi. Jadi ya sudah 3 bulan ini saya berhenti minum alkohol. Total. Dari malam di mana teman saya mati, saya tidak pernah sentuh minum lagi. Wow. Lalu sebulan terakhir dia mulai masuk pelayanan. Walaupun masih belum bisa ngikuti lagu gereja. Kenapa? Di-upgrade. Saya tanya, bagaimana teman-teman yang lain? Ke gereja juga? Enggak. Masih mabuk? Masih. Kenapa? Mayoritas tidak berubah. Tapi saya bersyukur ketemu orang ini. Dia di-upgrade pikirannya. Karena peristiwa tragis itu. Dan Tuhan menolong dia. Berapa bulan kemudian ya saya tanya sama Cici, gimana kabarnya pemain keyboard itu? Wah puji Tuhan. Dia sekarang udah bagus, sudah pelayanan di ibadah raya, ibadah minggu. Dia sudah memimpin, dia sudah bisa sharing. Bahkan
Kalau dulu dia pemabuk, sekarang dia bisa nasihati orang-orang yang kecanduan untuk berubah. Karena dia sudah berubah. Wow, lihat saudara, orang yang berubah pola pikirnya, hidupnya mengalami metamorfosis. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu makanya saya seringkali tidak mau berdebat dengan orang-orang yang kecanduan tadi. Kenapa? Karena selama kamu masih berpikir itu nikmat, engkau akan terus melakukannya. Engkau harus berdoa, engkau harus berjuang, harus menggali sampai sadar, sesadar-sadarnya. Ini enggak benar, ini enggak baik, ini merusak. Lalu Anda mengambil langkah, mengupgrade hidupmu. Sehingga hidupmu berubah jadi baru. Ini berlaku dalam segala aspek kehidupan. Bukan cuma soal kecanduan narkoba, kecanduan miras, kecanduan rokok, kecanduan vape, kecanduan pornografi, kecanduan makanan tidak sehat, ya, diabetes, tensi tinggi dan sebagainya. Kadang bukan masalah keturunan tapi masalah kebiasaan. Sampai Anda sadar ini merusak dan Anda upgrade pikiranmu. No, tidak lagi yang manis-manis, tidak lagi yang lemak tinggi dalam nama Yesus. Dan Anda memformat hidupmu, Anda membuat sistem yang baru. Anda sekarang makan yang baik, olahraga yang baik, istirahat yang baik. Anda pola hidupmu berubah dari pola hidup yang jelek jadi pola hidup yang baik. Baru Anda mengalami metamorfosis dalam hidupmu. Dan orang melihat, kok sekarang beda ya? Kok sekarang sehat ya? Kok sekarang langsing ya? Kok sekarang badannya bagus ya? Kok sekarang antusias ya? Kenapa? Metamorfosis terjadi. Tentu ada mujizat Tuhan di situ. Tapi juga ada bagian seperti si ulat mengambil langkah jadi kepompong dan memformat hidupnya. Hari ini, ayo format hidupmu. Mulai dengan pikiran. Benci segala dosa itu. Kebiasaan buruk. Lalu gantikan dengan hidup yang baru. Your mind is a battlefield. Mulai pikiranmu harus berubah. Ya, cari, temukan. Ayat terakhir. Ayo kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi, bacanya kok pelan. Ini sudah terakhir saudara. Habis ini pulang ya. Akhirnya lagi. Ayo baca keras. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Format ulang. Kalau pikiranmu negatif, aku tidak berguna, aku jelek, aku gak disayang, aku gagal, aku miskin, aku bodoh, aku ini, wah itu gak baik, ya jangan terus dipikirkan. Ya ganti, format ulang, ya upgrade dengan pikiran baru. Semua yang benar, yang mulia, oh ini baik enggak, oh yang negatif buang. Ganti yang positif, ganti dengan firman. Makanya Anda harus baca firman, Anda berdoa, Anda renungkan, dan seterusnya. Ya, ini format ulang. Mulai dengan pikiranmu. Termasuk yang trauma. Termasuk engkau yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua, anak. Dan itu menakutkan, itu menghancurkan hidupmu. Ubah. Ada yang pekerjaan selalu gagal. Ubah. Hidup ini bisa berubah. Pandang hidupmu dengan baik. Suatu kali ada mahasiswa yang dibuat penelitian. Dan mereka diberi tugas. Ada 40 mahasiswa. Dosanya bagi 2, 20-20. Lalu semua dikasih masing-masing seekor tikus percobaan. Dan diberi maze, labirin ya, yang banyak sekat-sekat dan harus melewati itu. Lalu disuruh melatih. 1 bulan lagi akan diadakan lomba 2 kelompok ini. Tapi kepada 20 mahasiswa diberitahu, kalian mendapat masing-masing 1 tikus. Dan 20 tikus ini adalah tikus-tikus bodoh.
tikus-tikus yang susah diajar, tikus-tikus yang semaunya sendiri. Tapi kepada 20 mahasiswa yang satunya, dosennya berkata, kalian mendapat 20 tikus jenius. Kita sudah adakan lomba ini bertahun-tahun di kampus ini. Dan ini adalah keturunan juara. Bapak ibunya juara, kakek nenek juara, juara-juara itu dikumpulkan. Dan ini keturunan para juara. Ini adalah tikus-tikus jenius, tikus-tikus yang IQ-nya tinggi, tikus-tikus yang gampang diajar, tikus-tikus yang energik, yang hebat. Latih 1 bulan. Mereka membangun mesnya, labirinnya, sama desanya. Lalu mereka mulai melatih. Anda tahu 20 tikus bodoh ketika dilepas dari garis start menuju garis finish. Baru jalan sebentar, mandek. Ada jalan ke pojok, pipis. Ada yang sampai di tengah, balik lagi. Ada yang jalan unuk. Akhirnya keluar, lama. Apa yang dibuat mahasiswa? Dasar tikus bodoh, mau buat apa lagi? Sia-sia diajar, namanya tikus bodoh. Kita buang-buang tenaga, ya apa adanya lah. Kalah, ya normal, bodoh. Tapi 20 mahasiswa yang dapat tikus jenius berbeda. Sama, tikusnya masuk pelan-pelan, ada yang ke pojok pipis, ada yang balik lagi muter-muter, tidur-tiduran. Tapi apa? Kata mahasiswa, nggak bisa begini, ini tikus jenius, kok jalannya lambat, kok nggak cepet-cepet dapat pintu keluar, ini anak juara. Wow, ambil lidi dipecut, cedar, ayo cepet, wow, keluar, lambat-lambat dipecut lagi, wow, dilatih lagi. Wah, saudara, hingga akhirnya pada hari lomba, tikus bodoh nggak banyak berubah. Unuk, ngendon, ke pojokan pipis, balik lagi, muter-muter. Beberapa saja yang lolos. Dosennya berkata, sudah dilatih belum? Sudah Pak dosen, tapi ya ini tikus bodoh, mau dilatih gimana lagi? Nanti kalau dipaksa stres mereka. Ya sudah, 20 tikus jenius masuk area lomba. Begitu dilepas, keluar. Tikus kedua, keluar. Tikus ketiga, keluar. 20 tikus, cepat sekali. Wow, 5 kali lebih cepat dari tikus bodoh. Loh, gimana cara kalian melatih? Oh ya Pak Guru, awalnya mereka juga malas-malesan. Tapi kami tahu ini kan tikus jenius, nggak boleh malas. Kami pecut, kami tahu ini sama-sama mesnya, kesulitannya sama, modelnya sama dengan yang tikus bodoh. Enggak bisa, kalau tikus bodoh latihannya begitu, ini tikus jenius. Kami tambah jebakan, kami tambah penghalang, kami tambah ini, kami tambah support. Supaya dia lebih cepat, kenapa? Ini jenius, gampang belajar. 5 kali lebih cepat. Pertanyaannya, bisakah Anda bedakan mana tikus jenius, tikus bodoh? Dari buntutnya, warnanya, hidungnya, kupingnya? Tidak tahu. Dan dosen kemudian berkata, sesungguhnya saya juga nggak tahu mana tikus jenius, tikus bodoh. Ini semua kami ambil dari peternakan yang sama. Kami minta 40 ekor, langsung dibagi 2. Gak tahu mana yang pinter bodoh, pokoknya seumuran 20 ekor bagi 2. Yang membedakan apa? Bisikan yang masuk di pikiran para mahasiswa. Ini tikus bodoh, susah diajar. Wah, yang ini tikus jenius, pinter-pinter. Juara. Pikiran mengubah perlakuan. Sekarang pertanyaan saya. Siapa Bapak Ibu yang sudah menikah dan punya anak? Angkat tangan. Oke, anakmu jenius atau bodoh? Siapa yang punya anak lebih dari 2? 2 ke atas. Oke, anakmu 2. Mana yang lebih pintar? Mana yang lebih bodoh? Jangan jawab, hati-hati, kejebak nanti. Kalau Anda berkata, anak pertama pinter,
anak kedua bodoh. Saya khawatir itu akan terjadi. Anda memperlakukan anakmu dan dia jadi bodoh. Pertanyaan berikutnya sebelum kita doa. Kali ini ya, anak-anak, karena banyak yang belum menikah. Dibandingkan semua anak-anak ya, yang tua pun juga anak-anak kan. Siapa yang punya saudara, kakak atau adik, angkat tangan? Semua? Oke, jawab. Dibanding kakak atau adikmu, kamu pinter atau bodoh? Oh, kakakku juara kelas, adikku juara kelas, aku bodoh. Jangan-jangan Anda perlakukan dirimu jadi orang bodoh dan jadi kenyataan. Pertanyaan terakhir. Yang sudah menikah angkat tangan. Yang kali ini jangan jawab pakai mulut. Jawab dalam hati. Ya. Pasanganmu pinter atau bodoh? Jangan jawab, nanti pasanganmu marah. Atau kedip mata sajalah. Ya, suamimu atau istrimu itu pinter atau bodoh? Kalau pinter, kedipkan mata sekali. Kalau bodoh, kedipkan mata 2 kali. Ayo, pasanganmu pinter atau bodoh? Lah kok kedipnya 10 kali? Oh, ada yang melek terus nggak kedip. Itu Pak, saya bingung, pinter apa bodoh? Nah ini ada yang kedip-kedip terus. Kenapa? Itu Pak, pinter kedip sekali, bodoh kedip 2 kali. Lah kok kedipmu 50 kali? Itu bodohnya banget Pak. 2 kali kedip gak cukup. Bodohnya bodoh. Goblok. Bukan cuma goblok, goblok. Dikandani begitu terus. Jangan-jangan bukan masalah suami atau istrimu, tapi pikiran harus di-upgrade. Dan Anda harus lihat apa kata Tuhan tentang pasanganmu. Apa kata Tuhan tentang anak-anakmu. Apa kata Tuhan tentang orang tuamu. Engkau berpikir dia bodoh, engkau berpikir dia gak berguna. Tapi jangan-jangan dia anak kesayangan Tuhan. Jangan-jangan dia istrimu, suamimu itu disayang Tuhan. Dan Anda harus mulai upgrade, bukan dianya, pikiranmu. Bahwa pasanganku diberkati Tuhan. Doakan pasanganmu akan hebat. Anak-anakmu, anak-anak yang hebat. Dan engkau akan melihat akan jadi kenyataan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo upgrade hidupmu. Ayo bagi berdiri saudara. Semua baik. Semua baik. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan. Ayo percaya, hidup akan baik, keluarga akan baik. Semua baik, Tuhan bisa buat mujizat. Semua baik. Upgrade pikiranmu, upgrade. Yes, format ulang. Metamorfose terjadi. Kami percaya semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari taruh 2 tangan di kepala. Dalam nama Yesus. Kalau ada pikiran yang salah, pikiran negatif, bisikan dunia, bisikan iblis, bahkan trauma-trauma, pengalaman yang tidak sesuai firman. Kami mengaku, kami menyerahkannya di kaki Tuhan. Semua kecanduan, semua ikatan kebiasaan buruk. Kami bawa di kaki Tuhan. Kami patahkan, kami buang. Dalam nama Yesus. Upgrade pikiran kami Tuhan. Format ulang, metamorfosis terjadi. Pembaharuan budi terjadi.
Kami mulai memikirkan yang baik, yang mulia, yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami akan melihat itu akan jadi kenyataan. Hidup kami benar, hidup kami mulia, hidup kami berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan, dari keberhasilan pada keberhasilan. Kami yang kami pikirkan adalah kuasa Tuhan yang membawa mujizat terjadi di hidup kami. Dalam nama Yesus, kami akan melihat hidup kami berubah, masa depan kami berubah, rumah tangga kami berubah, pasangan kami berubah, anak-anak kami, orang tua kami berubah. Karena Tuhan yang ajaib bersama kami bisa mengubah hidup kami. Haleluya. Turunkan tanganmu saudara. Dalam nama Yesus, jamah hati kami mau berubah.